Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil mufassiril muallif rahimahullahu taala wa adamana ba'dihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Fatihah. Jamaah majelis silaturahmi dan zikir subuh Ahad, tanpa kecuali yang kami hormati Ibu Usus, para tuan guru, asatid, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Segenap pengurus majelis silaturahim zikir subuh Ahad, juga TKM Masjid Nurul Hasanah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua di bulan Dzulhijjah, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Kurban. Selalu beri kesehatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 18. Itu saya garis, itu maksudnya sampai di situ, tentang kelakuan orang munafik dan sikap Allah pada orang munafik. Munafik ini ada dua, Pak. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah munafik i'tiqadi atau nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, seperti yang Nabi hadapi di zaman beliau. Ada sebagian orang mengaku beriman kepada Allah, pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mereka di depan para sahabat Nabi mengaku beriman, tapi di belakang itu mereka konspirasi, ingin membunuh Nabi. Ini kan munafik namanya. Mereka menyatakan beriman, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Makanya skandal ini Allah bongkar. Wa ma hum bimu'minin. Ketika mereka menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah yang bongkar skandalnya. Wa ma hum bimu'minin. Bohong, mereka tidak beriman. Nah, ini dikenal dengan nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan yang berkaitan dengan akidah. Ada lagi nifaq amali, kemunafikan amaliyah. Dia nggak seperti orang-orang munafik i'tiqadi, cuma pekerjaannya mirip. Nah, ini kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita terhindar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata Nabi itu kan cirinya 3. Kalau bicara dusta, kalau janji ya enggak menepati, kalau dikasih amanah khianat. Nah, itu ciri nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadi, jelas Allah nyatakan fi darkil asfal minan nar, mereka berada di jurang api neraka.
udah paling bawah deh. Ya, aspal asafili di bawah aspal udah. Kok aspal itu kan dari bawah kan gitu. Ya, itu aspal tuh ngadopsi dari bahasa Arab. Aspal tuh paling bawah. Sekarang kan adanya di atas. Ya, sebelumnya kan di bawah minyak gitu, ya. Nah itu kalau nifak amali, kalau dia masih tobat, insya Allah nggak ngalami disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segede apapun dosa kita, walaupun kita tukang bohong, tapi kalau kita istighfar, ngaku dosa, minta maaf kepada yang kita bohongi, insya Allah Allah terima tobat kita. Tapi kalau nifak itikadi, udah nggak ada ampun. Kecuali mereka menyatakan masuk ke Islam. Ya. Baik, sekarang kita baca itu prolog aja supaya nyambung. Kalau kita baca ayatnya, ya ayat 17 itu mataluhum kamatalil listauqada naro. Perumpamaan orang munafik itikadi itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, begitu api itu menerangi ruang sekitarnya. Zahaballahu binurim, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mereka dibiarkan oleh Allah berada dalam kegelapan-kegelapan yang membuat mereka nggak bisa ngelihat. Itu ayatnya tuh, ya. Itu ada strip 2 itu sampai di situ kemarin bacaan kita tuh. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah biarkan mereka berada dalam kegelapan-kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Yang membuat mereka tidak bisa melihat. Ai wa abqahum fi dzulumatin katifatin wa khaufin syadid. Mereka Allah biarkan berada dalam kegelapan-kegelapan yang tebal. Kayak di bawah laut gelap. Di dalam laut gelap. Kemudian hujan gelap. Berapa kegelapan ini? Udah di bawah laut, hujan lagi. Nah itu kayak gitu kalau tafsir lain menggambarkan. Wa khaufin syadid, mereka berada dalam ketakutan yang hebat. Yatakhabbatuna, mereka berbuat seenaknya udah, seradak surudu. Fala yahtadun, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, daraballahu lil munafiqina hadzal matal. Allah membuat perumpamaan ini kepada orang-orang munafik. Fasyabbahum fi istirahim ad-dhalalata bil huda. Maka Allah serupakan orang-orang munafik itu ketika mereka membeli kesesatan ditukar dengan petunjuk. Artinya petunjuk mereka serahkan, kesesatan mereka ambil. Dibarter namanya. Iman mereka buang, kekufuran mereka ambil. Ikan bodoh namanya ini, jual beli kayak gini. Yang bagus diserahkan, yang buruk diambil. Jadi seperti orang jual beli yang buruk ya. Wa sayruratihim ba'dal basirati lal ama. Dan Allah sepertikan orang-orang munafik ketika mereka berubah setelah mereka melihat kepada kebutaan. Petunjuk udah dikasih lihat, tapi mereka kemudian malah mencemooh petunjuk itu sendiri. Dengan apa Allah serupakan? Biman istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu wantafa'a biha. Ketika api itu menerangi ruang sekitarnya,
dan dia mengambil manfaat dengan api itu. Sekarang bapak ini lagi keadaan gelap, jangan jauh-jauh, udah ambil lilin aja. Akhirnya kita bisa tahu apa yang ada di sekitarnya. Minimal kalau jalan nggak kepaduk. Ngerti nggak? Dan dia ngambil manfaat. Dengan lilin yang kecil itu dia bisa tahu di mana posisi kunci motor, kunci mobil. Mau berangkat, subuh gabungan tiba-tiba mati lampu. Kan masih gelap tuh. Di mana kunci motor gue nih kan gitu. Bisa ngeliat tuh. Ya. Ini kan artinya manfaat itu. Jadi seperti orang yang menyalakan api. Wata'an nasabiha, dan merasa nyaman dengan api tersebut. Wa absara ma'an yamini wa shimali, dan dia dapat melihat apapun yang ada di kanan dan kirinya. Coba kalau lagi gelap, kita ngeliat bini nggak? Kadang-kadang bini kita tabrak, anak kita terjak, gelas kita tendang. Nah itu. Fabainama huwa kadzalika, ketika dia seperti itu piat naru, tiba-tiba apinya padam. Wasara fi dhalamin syadid, dan dia berada dalam kegelapan yang hebat. La yubshiru wa la yahtadi, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendapatkan petunjuk. Fakadzalika haulail munafiqun, begitu juga orang-orang munafik. Fistibdalihim dhalalata iwadan anil huda, ketika mereka mengganti kesesatan sebagai ganti dari petunjuk. Petunjuk mereka buang, kesesatan mereka ambil. Kayak orang jualan, kayak orang beli. Wastihbabihim al-ghayya ala rusyi, ketika mereka lebih senang berbuat zalim daripada petunjuk. Lebih senang kezaliman daripada petunjuk. Wa fi hadzal matsali, maka di dalam perumpamaan ini dilalatun ala annahum amanu tsumma kafaru. Ini adalah petunjuk bahwasanya mereka beriman kemudian mereka kufur. Walidzalika, oleh karena itu, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Wa tarakahum, dan Allah biarkan mereka bidzulumati syakki wal kufri wa nifaq, dalam kegelapan keraguan, kekufuran dan kemunafikan. La yahtaduna ila sabil khair, tidak mengetahui jalan yang baik. Wala ya'rifuna tariqun najat, dan mereka tidak mengetahui jalan keselamatan. Iya. Contoh kalau sehari-hari kita lihat ada orang berbuat zalim. Pak, jangan dikira ketika Allah memberikan kenyamanan, keamanan kepada orang zalim, itu dianggap sebuah kenikmatan. Jangan menyangka orang yang berbuat maksiat, kemudian dia tidak diazab, merasa dirinya aman-aman saja, itu bukan keamanan. Gua nggak sembahyang kayak lu sembahyang tiap subuh, sholat jamaah. Mana? Keadaan lu begitu-gitu aja. Jangan bangga ngomong begitu. Nih gue, kalau dadang lu paling depan nyawer. Mabok paling banyak gue minum. Judi paling banyak gue keluarin duit. Nih buktinya gue kaya. Jangan bangga orang ngomong kayak gitu. Boleh jadi ketika Allah berikan dia rasa aman, itu namanya istidraj namanya. Dalam kancah ilmu tasawuf, itu orang sedang diulur. Ayo aja terus berbuat maksiat. Ayo aja terus main judi. Ayo aja mabok. Ayo aja zina, ayo aja korupsi, terus bikin rakyat sengsara, bikin rakyat kelaparan.
lagi enak-enak berbuat begitu, Allah cabut nyawanya. Tuh kayak gitu. Jadi Allah kumpulin dosanya. Ini pejabat-pejabat yang pada zalim kepada rakyatnya nih. Jangan enak-enakan. Allah ulur aja terus. Ayo aja terus. Kasih MBG makanan basi. Ayo aja. Kasih telur udah pecah. Ini bukan MBG nih, MBGO nih. Ya kita berharap mereka memperbaiki diri. Tapi laporan udah kebanggaan banyak. Udah kemangetan banyak. Ya udahlah. Papa beritahu lebih banyak ngelihat gitu kan. Ya kita berharap aja mereka taubat, jangan kemudian bangga menzalimi rakyat. Ya. Mereka merasa ini gue kaya. Padahal duitnya dari pajak rakyat. Jangan bangga. Bapak kalau baca hikam itu, ya Ibnu Athaillah As-Sukandari itu di bait yang ke-65 beliau mengatakan begini, khab min wujudi isani ilaik wa dawami isaatika ma'ah ayakuna dzalika istidrajan lak sanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah Anda ketika Allah selalu berbuat baik kepada Anda sementara Anda terus berbuat maksiat. Bahwa itu adalah istidraj. Takut itu adalah istidraj. Jadi ada orang Pak maksiat mulu kerjanya. Berbuat zalim mulu kerjanya. Tapi Allah biarkan kedzalimannya. Allah kasih dia nyaman, enak. Tuh orang kita harus takut. Bahwa kenyamanan yang Allah berikan sebenarnya bukan kenyamanan. Allah sedang ulur. Terus saja berbuat maksiat. Lagi berbuat zalim, Allah cabut umurnya. Nah ini kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 182 atau surah Al-Qalam ayat 44, Allah nyatakan sanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dari sekiranya mereka nggak tahu. Padahal malaikat lagi ngintip aja kan gitu. Paham gak? Ayo terus zalimi rakyat. Makan duit rakyat, makan tuh duit pajak rakyat. Lagi anak-anak begitu Allah cabut umurnya. Nggak sempat taubat Pak. Ya, sekali lagi saya bukan anti pemerintah. Saya minta yang berbuat zalim segera taubat. Kembalikan duit rakyat. Ya, kita capek ini di rakyat. Nah, orang Papua sampai ngomong begini. Kita berada di bawah bendera merah putih. Percuma mendingan gue datang aja ke Papua Nugini. Bendera merah putih sudah tidak bisa melindungi kita. Itu kan kepedihan saudara kita. Ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu, ya, jangan bangga kalau kita maksiat, kemudian Allah berikan panjang umur. Padahal sesungguhnya Allah masih kasih waktu kita buat taubat. Ini orang-orang munafik begitu. Mereka merasa aman begitu menyatakan amantu billah, amantu bi Muhammadin. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu dia bisa transaksi, bisa berinteraksi kepada para sahabat. Bisa nyaman kan hidupnya. Tapi di belakang mereka kemudian konspirasi ingin membunuh Nabi. Jangan dikira ketika Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kemampuan untuk berkonspirasi, itu sebuah kenikmatan. Wa tara qaum fi dzulumatillah yubsirun. Allah biarkan mereka berada dalam kegelapan keraguan, kegelapan kemunafikan, kegelapan kekufuran, hingga mereka nggak lihat. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Na'udzubillahi min. Jadi gak enak jadi orang munafik gitu. Gak enak jadi orang zalim. Gak enak jadi orang maksiat. Iya. Kan banyak di kampung kita. Ini gue gak sembahyang kaya. Dikira sembahyang buat kaya kan. Bapak sembahyang buat kaya, buat ibadah. Ya. Makanya kan syarat wirid ada mulmila. Jangan bosen.
Gua pakai edah lagi ngomongnya. Tiap malam Jumat gua baca ratib, sampai jadur bibir gue. Masih begini-gini aja. Nah itu orang nggak bagus spirit begitu. Ya, nggak bagus. Kan ada dua hal buat orang yang doa. Kalau kata Ibnu Athaillah juga. Ya, orang harus ngerti ini orang berdoa. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang dia tentukan. Pada sesuatu yang Allah tentukan, bukan pada sesuatu yang dia tentukan. Apa doa malam pengennya begini. Tapi kemudian Allah ganti dengan lebih baik apa? Mungkin Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Padahal kita minta, ya Allah kirim apa Tiger 2000 begitu umpama ya. Tiba-tiba Allah, semua tetangga pada kena muntaber, kita enggak. Nah itu gara-gara doa kita juga namanya. Jadi Allah alihkan kepada yang lebih baik. Atau Allah kasih kesehatan. Padahal doa kita mintanya itu. Jadi jangan curiga, jangan suudzon sama Allah. Ya. Pada waktu yang Allah pengen. Ini orang kalau doa pakai begini. Pokoknya begitu. Ya Allah, pokoknya ya Allah. Emang hantu bisa diatur. Kan bedanya hantu sama Tuhan tipis. Tuhan tuh. Coba Tuhan. 2 kali ngomong jadi apa? Tuhan. Bedanya apa? Kalau Tuhan nggak bisa diatur. Kalau hantu bisa diatur. Nah, itu si manis si matan Ancol suruh apa aja mau sama sutradara. Berarti kan apa bisa diatur. Ya. Iya, film setan bisa diatur. Muka lo ceremoti dikit, mau aja dia gitu. Tuh. Terus aja baca. Gak usah kemudian pakai target. Pokoknya nih gue baca ratib nih sampai sebulan harus kaya. Kalau enggak gue berhenti baca ratib. Pokoknya gue zikir Haizul Khamis minimal 2 bulan. Kalau enggak gue berhenti. Tuh orang enggak bagus. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa iya, Allah ciptakan buat ibadah gitu. Jadi doa nggak usah pakai target. Serahin aja sama Allah dulu. Ya. Itu kata Ibnu Athaillah kan gitu gua. Fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Pada sesuatu yang Allah kehendaki, bukan pada sesuatu yang kita kehendaki. Nah itu. Jadi sekali lagi, ini orang yang berbuat zalim, orang-orang munafik jangan bangga ketika Allah biarkan. Lagi enak-enak berbuat munafik, Allah cabut umurnya. Summun hum kasummi la yasma'una khaira. Mereka tuli, mereka seperti tuli tidak mendengar kebaikan. Bukmun aikal kharsi, seperti bisu. La yatakallamuna bima yanfa'uhum. Mereka tidak bisa bicara sesuatu yang manfaat buat mereka. Umyun kal ama, seperti buta. La yubsirunal huda wa la yattabi'una sabilahu. Mereka tidak bisa melihat petunjuk dan mereka tidak bisa mengikuti jalan petunjuk. Fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Ay la yarji'una ammahum fihi minal ghayyi wa dhalal. Mereka tidak bisa balik dari sikap mereka berupa kezaliman dan kesesatan. Tsumma tanna ta'ala bitamthilin akhara. Kemudian Allah membuat perumpamaan yang kedua kali dengan perumpamaan yang lain. Lahum, untuk orang munafik. Di Allah enggak cukup satu memberikan perumpamaan kepada orang munafik. Perumpamaan pertama kan seperti orang yang sedang menyalakan api. Yang kedua apa? Nah, Allah umpamakan lagi orang munafik. Kenapa sampai 2 kali Allah berikan perumpamaan kepada orang munafik? Ziyadatan fil kasfi wal idah, untuk menambah kejelasan biar lebih tersingkap lagi dan lebih jelas.
Faqala, kemudian Allah berfirman nih buat orang munafik, yang kedua kali Allah berikan perumpamaan, au qasaibim minas sama, ayo, atau seperti hujan dari langit, au matkalum fi khairatihim wa taradudihim kamathali qaumin asabahum matarun syadid. Allah memberikan perumpamaan kepada mereka ketika mereka bingung dan ketika mereka ragu-ragu, seperti kaum yang ditimpa hujan lebat. Ada orang jalan nih, tiba-tiba hujan lebat. Orang munafik itu diibaratkan seperti orang jalan, tiba-tiba hujan lebat. Dalam hujan ada apa? Azlamat lahul ard, di mana bumi jadi gelap. Wa ar'adat lahu sama, kemudian langit mengeluarkan suara petir. Mashubin bil barki warraqti wasawaik, yang disertai barki, kilat, petir, dan suara-suara yang memekakkan gitu. Memang kalau hujan gede enak. Kira-kira ada apa? 3 tuh. Ada petir, ada kilat, ada suara gemuruh. Ya. Terus kalau kilatnya gede, petirnya gede, suara gemuruh ini, kira-kira Bapak ngapain? Tutup kuping. Pengen gak budeg. Nah, orang munafik gitu, ketika dibacaan Al-Quran, ditutup kupingnya. Tapi ini perumpamaannya, bukan kemudian orang munafik kalau sahabat baca Quran mereka tutup. Seakan-akan seperti orang yang menutup telinganya. Nggak mau denger gitulah. Ya. Ntar begini, begitu pulang. Itu di Al-Bukhari ada. Kita kalau hujan suruh tutup kuping. Bukan nih perumpamaan, tamsil. Tamsil, perumpamaan orang munafik yang nggak mau dengar petunjuk. Seperti orang yang berjalan, ya, tadi dalam kegelapan, kemudian Allah umpamakan lagi seperti orang yang berjalan di saat hujan lebat. Dalam hujan ada kilat, ada petir, ada gemuruh. Fihi tulumatun, di dalam hujan tersebut ada gelap. Bapak nih kalau naik mobil ya, jalan tol, hujan lebat, apa yang kita nyalain? Lampu apa tuh? Yang kedip-kedip itu lampu. Ya. Ya kan? Coba-coba aja. Kayak anak saya kemarin bawa mobil Kijang. Ayo. Pelan nih jalan. Iya, hujan gede mau jalan ngebut. Ya kan? Jaraknya dekat banget. Jarak pandang kita dekat. Ya pokoknya kalau hujan gede, terutamanya naik mobil dah, rasain. Ya, jarak pandang dekat banget. Aku sering kecelakaan gitu. Ya minimal 20 km kita jalan. Warahdun, ada petir. Wabarkun, ada kilat. Itu 3 tuh. Dalam hujan, kata Allah, ada kegelapan-kegelapan. Ada petir, ada kilat. Ai, fi dzalika sahab zulumatun dajiyatun. Di dalam awan tersebut ada kegelapan yang cukup, yang gelap gulita gitu. Dajiyatun gulita, gelap gulita. Waradun qasyib, dan petir yang menyambar. Wabarkun khatif, ya, petir yang menggelegar ya. Wabarkun khatif, dan kilat yang menyambar. Takutlah orang sama kilat. Makanya ada penangkal apa? Petir. Iya. Masjid punya kan? Nggak ada. Harus punya. Ya. Bukan nangkal malaikat, bukan. Malaikat kan bisa ditanggal. Petir tuh efek dari gejala alam. Itu kalau orang-orang sufi mengatakan itulah cemetinya malaikat, berefek ke alam. Nah, alam bisa ditangkal dengan alam juga begitu. Ya, apa-apa pakai penangkal petir. Gitu. Tapi kalau memang sekitar sudah ada, nggak perlu.
Jangan semua pakai boros. Masjid pakai nih. Udah yang lain cuk. Saya nggak pakai, kenapa? Dekat rumah saya ada. Kan 3 lantai. Ya pokoknya gini, kalau ada hujan ada apa? Ada petir. Takut nggak sama petir? Iya. Yang nggak takut sama petir cuma satu, gundala namanya. Ya. Kalau anak kecil tahu. Kita paham nggak gundala? Iya. Ya. Itu kan film kita masih kecil ya. Ya, orang takut petir mah kagak. Jadi jagoan petir. Biar gak tidur. Terus, kayaknya tegang banget hari ini nih ya. Insya Allah. Iya, kalau lagi jelasin kayak begini nggak bisa main-main kita. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhani minas sa'iq. Mereka jadikan jari-jari mereka di telinga mereka. Minas sa'iq, lantaran suara yang memakan telinga tadi. Ayada'una ru'usa asabihim bi adhanihim. Didapil khatari sawaik. Mereka meletakkan ujung jari mereka di telinga mereka untuk menghalau bahaya suara yang memekakan itu. Ini majas, Pak. Kita nih kalau dengar petir, apa jari kita semua masukin gini. Maksudnya jari ujungnya doang, gitu. Ini namanya dalam bahasa balaghah, asal memajas namanya, majas mursal. Ya. Disebut semua, yang dimaksud adalah sebagian. Ya. Tetamu ambilin air. Masa satu ember kita ambilin? Maksudnya apa? Ya segelas aja. Tetamu ambilin air gitu, disiram pakai ember. Dalam bahasa Indonesia juga banyak. Ini namanya mendekil kul wa iratil jusi. Disebut semua, yang dimaksud sebagian. Gak mungkin Pak, mereka jadikan jari-jari mereka masuk dalam telinga, mungkin. Yang masuk ujung gitu. Ya kan gitu, kita kebiasaan kalau ada petir tutup kuping gitu. Wa dzalika fi parati dahsyati wal faza'i. Dan itu lantaran betapa dahsyatnya dan betapa menakutkannya. Ka'annahum yadhunnuna anna dzalika yunjihim. Mereka menduga hal itu dapat menyelamatkan mereka. Ketika sahabat, ketika Nabi baca Al-Quran, di dalamnya ada nasihat, ada petunjuk, mereka menghindar. Mereka mengira itu menyelamatkan mereka dari beriman kepada Muhammad, kata gitu. Awas, jangan sampai dengerin bacaan ayat Al-Quran, ntar kalian jadi berubah. Mereka nggak mau tuh, ya, mendapat petunjuk. Ada ustadz lagi ceramah, isinya nasihat, itu kabur. Kenapa? Takut sama nasihat. Kenapa? Gue takut bener. Gue takut jadi orang bener gue. Gue nggak mau jadi orang soleh. Gitu. Jadi orang soleh nggak mau. Ya. Ka'annahum yadhunnuna anna dzalika yunjihim. Seakan-akan mereka menduga hal itu dapat menyelamatkan mereka. Begitu ada suara petir, dia taruh ujung jarinya di telinga, mereka menganggap itu akan menyelamatkan mereka. Ya, kalau mau disambar mah sambar aja gitu kan. Biar jangan pakai ujung jari, jempol, masukin semua. Kalau emang udah waktunya kesambar mah kesambar baik kan gitu kan. Paham nggak? Angus ya kesambar. Ini orang-orang munafik begitu. Ketika Nabi baca Al-Quran, ketika sahabat baca Al-Quran, ketika Nabi memberi nasihat, mereka kabur. Gak mau dengar, apa? Takut beriman. Nah, begitu. Nah ini, jangan sampai ada sama kita sifat kayak gini. Ya. Hadar al-maut, mereka takut mati, takut beriman maksudnya. Ya kita kan kalau ada petir nih, ada suara menggelegar, kan tutup jari tuh. Takut apa? Takut budek kan gitu kan? Takut apa Pak? Takut budek gitu. Nah gitu. Ini perumpamaan. Ketika Nabi baca Al-Quran, ketika sahabat baca Al-Quran, ketika Nabi menasihati, mereka kabur.
Atau hati mereka yang nggak menerima, takut beriman. Nah, maut itu dianggap sesuatu yang menakutkan mereka gitu. Khasyatal mauti min tilka sawaikil mudabbirah. Khasyatal maut, mereka takut mati, min tilka sawaikil mudabbirah, dari suara yang memengkakan itu, yang menghancurkan mereka. Khasyatal maut apa? Takut mati, min tilka sawaikil mudabbirah, dari suara yang membakar, yang menghancurkan. Tapi Allah katakan apa? Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Jadi kita ini Pak, seperti berada dalam sebuah lingkaran. Ini bulat, ada titik. Tuh titik mau kemana coba? Artinya orang munafik mau berperilaku kayak apa juga tetap Allah pantau, Allah tahu. Jadi orang munafik itu ibarat sebuah titik dalam lingkaran, mau kemana? Nah, ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Alhamdulillah kalau sampai nifak i'tiqadi, ya, minimal kita jauhkan nifak amali, karena itu menyerupai perilaku orang munafik.